Jumpa lagi di dalam ibadah IMPA Bukit Sion Balikpapan. Mari kita siapkan Alkitab dan persembahan kita. Selamat mengikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan kami dia, Kakak Keke dan Kak Calvin. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 215. Dengarlah kawanku. Ayo adik-adik yang di rumah, berdiri semuanya yuk. Kita dengerin musiknya ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau masih menyayangi kami, masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami dan juga adik-adik yang ada di rumah mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi. Masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami ada dalam persekutuan pelayanan anak di hari Minggu ini. Kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Berkati kami selaku kakak layan dan berkati adik-adik layan. Biarlah ibadah kami pada hari ini, pelayanan firman kami pada saat ini menjadi berkat dalam kehidupan beriman kami. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari Minggu ini terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi mereka melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah IMPA di hari Minggu ini. Hari ini kita akan bercerita tentang iman, pengharapan, dan kasih. Apa ya iman dan pengharapan kasih itu? Ada yang tahu? Ya, iman, pengharapan, dan kasih harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Orang Kristen harus memiliki iman yang kuat. Kenapa harus memiliki iman yang kuat? Supaya kalau ada cobaan, ada godaan, ada tantangan, ada penderitaan, dia tetap kuat. Kenapa kuat? Karena mempunyai iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kalau pengharapan apa ya? Kalau pengharapan, kita hidup di dalam Kristus, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak cobaan, ada banyak penderitaan, tapi kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kalau kita nggak punya pengharapan, nanti hidup kita jadi seperti apa? Nanti kita murung terus. Kenapa murung? Nanti kita susah terus. Kenapa kita susah? Karena nggak punya pengharapan, nggak punya keyakinan. Tapi karena ada Kristus sumber pengharapan kita tetap kuat di dalam iman kita. Yang berikut tentang kasih. Nah, setiap orang Kristen harus memiliki kasih. Apa ya kasih itu? Kasih itu harus sabar. Sabar boleh nggak marah-marah? Nggak boleh. Harus setia. Harus
harus tolong menolong, harus rela berkorban. Contohnya apa ya? Nah, adik-adik, kalau biasanya adik-adik mempunyai kue, ada satu, terus ada teman di samping kita harus berbagi kasih. Bagilah kue itu yang satu menjadi dua, supaya teman kita juga bisa merasakan yang namanya kue yang kita makan. Kita makan bersama. Itu namanya berbagi kasih. Kalau ada teman mengolok-olok kita, membuli kita nggak boleh marah. Ya, tetap doakan teman kita. Itu adalah kasih. Orang Kristen hidup harus penuh dengan kasih. Harus hidup di dalam iman. Harus hidup di dalam pengharapan. Kenapa harus demikian? Karena Tuhan Yesus sudah ajarkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup penuh dengan keyakinan, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Adik-adik juga bisa melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Harus mengasihi saudara-saudara, harus mengasihi orang tua, juga teman-teman di rumah maupun di sekolah. Harus taat sama orang tua, taat sama guru. Itu adalah wujud iman, pengharapan, kasih kita di dalam Kristus lewat keseharian kita. Nah, kakak harap adik-adik semua mampu melakukan apa yang namanya hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih diberi kesempatan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pelayanan yang ada di Gereja Bukit Sion, khususnya ibadah Pelkat PA. Tuhan, berkati pelayanan yang dilakukan secara online. Berkati kakak-kakak layan yang sudah memberi waktu untuk tetap melayani adik-adik. Berkati kami anak-anak PA agar tetap rajin beribadah walau secara online. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Berkatilah orang tua kami di dalam mendidik kami dan di dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa bagi orang yang dalam penderitaan oleh karena sakit penyakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh pengasihan untuk memulihkan mereka. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Berkatilah sukacita mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kedamaian dan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan dan kekuatan, serta berikan hikmat dalam memimpin negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami. Berkati para dokter dan perawat dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan Yesus, sembuhkan semua orang yang terkena virus corona dan lindungi kami semua. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa kami dan jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami. Bapa kami yang di dalam surga, inilah doa syafaat kami yang akan kami aminkan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menebus
sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, untuk mendoakan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan dan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 345. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah impah kita di hari Minggu ini telah selesai. Terima kasih untuk ibadah minggu ini. Biarlah berkat, kasih, karunia, damai, sejahtera Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap di rumah. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi, Dan selalu berdoa. Selalu pakai masker ya. Sampai jumpa.